Halo Nevrofriends, kita bahas lagi ya pertanyaan dari Nevrofriends di YouTube yang belum sempat saya jawab. Kali ini pertanyaannya juga cukup menarik. Dok, benarkah hipertensi yang disebabkan karena begadang akan sulit turun meskipun sudah diobati? Nah, ini mungkin dialami oleh beberapa Nevrofriends yang cenderung insomnia atau cenderung bekerja di malam hari. Jadinya dia kan sering begadang. Nah, kalau hipertensi gimana tuh? Emang benar sulit turun meskipun diobati? Kita bahas ya. Ya, gini Never Friends, kali ini tentang begadang. Oke, jadi begadang atau bisa dibilang mungkin begadang ini macam-macam ya. Kalau memang seseorang itu mengalami begadang akibat insomnia atau sulit tidur karena suatu hal, memang ini akan beresiko mengalami hipertensi. Karena seperti yang saya pernah katakan ya, hipertensi yang sifatnya primer atau esensial itu hipertensi yang dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama faktor gaya hidup. Dan gaya hidup itu tidak melulu hanya terkait dengan makanan atau aktivitas fisik, tapi juga pola tidur. Kenapa? Karena tidur malam itu sangat krusial atau sangat penting dalam menjaga ritme tekanan darah. Karena secara normal sebetulnya pola tekanan darah kita itu justru pada saat tidur malam itu dia akan turun lebih rendah lagi dibanding tekanan darah terendah yang ada di malam hari biasanya. Jadi ada proses dipping namanya, di mana pada saat orang tidur malam itu tekanan darah akan turun sekitar 10%. Normalnya itu justru begitu. Baru setelah itu menjelang pagi akan naik lagi. Nah, pada orang-orang yang begadang insomnia atau orangnya bangun di saat malam hari yang merupakan waktu tidurnya, tentunya karena ada aktivitas ya, mungkin ada pikiran yang bekerja, akhirnya tekanan darah itu tidak bisa mengikuti pola tekanan darah yang normal. Jadi harusnya turun 10%, dia jadinya nggak turun. Akhirnya kalau ini berlangsung lama dan kronis, tentunya akan membuat pola tekanan darah itu jadi berubah. Dan kalau pola tekanan darah berubah, akan terjadi peningkatan tekanan darah saat malam hari. Dan itu akan diikuti oleh peningkatan tekanan darah yang di waktu lainnya. Jadi otomatis baseline-nya atau basic dari tekanan darahnya itu angkanya akan meningkat. Dan memang suatu saat bisa mencetuskan hipertensi. Melanjutkan penjelasan tadi, jadi pada orang-orang yang dengan begadang, apakah betul meskipun diobati tekanan darah itu akan sulit turun atau tidak bisa sembuh karena diobati? Ya sebetulnya jawabannya ya nggak salah juga ya, karena kan untuk menyembuhkan hipertensi yang esensial atau primer itu tidak bisa hanya mengandalkan obat, tapi memang akar masalahnya juga harus diatasi. Jadi kalau dia memang insomnia, ya insomnianya yang harus diatasi. Yang sulit adalah kalau memang orang ini pola tidurnya sudah berubah karena dia mungkin bekerjanya justru pada malam hari. Tapi sebenarnya hal ini bisa diakali dengan mengubah atau menukar pola tidur meskipun memang tidak bisa seefisien itu ya, karena memang orang yang harusnya tidur malam lalu malam tidak tidur dan itu berlangsung tiap hari ya memang pasti sedikit banyak akan mengganggu pola tidur tadi. Tapi sebetulnya kalau orang ini bekerjanya shift ya, ada shift malam kan sebetulnya shift malam itu tidak berlangsung tiap hari juga ya. Jadi sebetulnya masih bisa diakali dengan membayar tidur dalam tanda kutip besok paginya. Jadi dia masih bisa mempertahankan kualitas tidurnya meskipun kualitas tidur malamnya pasti memang terganggu. Nah, supaya tidak meningkatkan resiko hipertensi, orang ini yang jelas-jelas pekerjaannya beresiko hipertensi karena ada kecenderungan begadang, dia harus menjaga diri dengan lebih ketat lagi. Artinya dari pola makan dia harus benar-benar baik, dari aktivitas fisik dia juga harus olahraga rutin supaya resiko hipertensinya itu tidak berlipat-lipat kali karena dari pola tidurnya aja sebenarnya dia udah beresiko. Jadi gitu ya kira-kira Nevrofriends, bukan berarti tidak bisa diobati, tapi pada prinsipnya tetap harus memperbaiki akar masalah. Kalau memang akar masalahnya sangat sulit diperbaiki, yang harus diperbaiki adalah faktor resiko lainnya. Jadi faktor resiko lainnya harus diminimalkan supaya hipertensi akibat begadang ini tetap masih bisa dikendalikan.